Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di sini akan saya ulas kembali tentang tulisan Nasab Habib Ba'alawi seperti malam likuran yang sebetulnya sudah kemarin pernah saya bahas ya. Karena banyak sekali sepertinya komentator-komentator yang saya baca belum memahami tentang bagaimana jalannya diskursus selama ini. Sebetulnya sebelum Kiai Haji Maduddin Utsman menulis tentang ini, Kiai Haji Maduddin Utsman sebetulnya sudah menulis tentang nasab Ba'alawi, atau tentang bagaimana jalur sanad nasab Imam Ubaidillah terhadap Imam Al-Muhajir itu terputus selama 550 tahun. Sebetulnya ketika Kiai Haji Maduddin Utsman menulis artikel tersebut yang terputus selama 550 tahun itu, belum ada antitesis yang dapat antitesis yang dapat menanggapi tulisan Kiai Haji Maduddin Utsman ini. Nah, kok mengapa terbit tulisan tersebut? Tulisan ini maksudnya Nasab Habib Ba'alawi seperti malam likuran ini karena banyak sekali netizen atau youtuber, konten kreator yang meragukan tentang bagaimana metode Kiai Haji Maduddin Utsman atau beberapa hal ya yang kemudian menjadi materi di dalam ini. Kemudian di sini kita bisa lihat, nah di bawah ini kita bisa lihat teman-teman, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Mahdi Ar-Raja'i, dan juga Murtadha Az-Zabidi. Di sini ditanggapi oleh Kiai Haji Maduddin Utsman ketika beliau dibentur-benturkan oleh para konten kreator, oleh para youtuber atau ustadz gus-gus yang mengikut serta mewarnai diskursus ini. Artinya di sini Kiai Haji Maduddin Utsman terhadap siapapun yang ingin membantahnya itu mesti ditanggapi. Begitu ya, mau youtuber, mau santri, mau siapapun, mau ajengan, selagi itu masih mewarnai khazanah ilmu pengetahuan, diskursus ilmu pengetahuan, mesti ditanggapi. Nah begitu ya. Nah soal metode saya ingin bahas terlebih dahulu teman-teman. Sebetulnya Kiai Haji Maduddin Utsman ini kan mengambil satu metode dari Sayyid Ibrahim bin Mansur. Beliau adalah ulama Hijaz, ulama Naqib ya, ulama Naqib internasional, maksudnya ulama Hijaz dari luar negeri, yang juga menggunakan metode mirip dengan Kiai Haji Maduddin Utsman, di mana tidak ditemukan kitab-kitab terdahulu yang mencatat satu nasab tertentu dan itu dinyatakan nasabnya terputus. Itu kan sama ya. Kalau di sini kita lihat kaum Tabariyah atau nasabnya nasab Tabariyah. Ini kasusnya sama seperti Ba'alawi di sini. Amal adillah tuh kita langsung baca. Amal adillah tuh adapun dalil-dalil ala anna dakwal mutaakhirina, bahwasanya pengakuan atau deklarasi orang-orang kekinian, mutakhirin ini orang-orang belakangan ini, minat Tabariyina dari kalangan Tabariyah, lin nasabil Husainil Al-Alawi, terhadap nasab Al-Husaini Al-Alawi, hadisatun itu adalah nasab yang hadis, nasab yang anyar-anyaran, di mana la aslalaha tidak memiliki pokok dasarnya. Anna kutubat tawarikhi al-muqaddimati, bahwasanya kitab-kitab tawarikh, kitab-kitab sejarah yang terdahulu, lam tarfa nasabat Tabariyina, ini tidak mencatat atau tidak menulis, tidak mengangkat, tidak membahas tentang nasab kaum Tabariyah ila nasabil Husainil Al-Alawi, terhadap nasab Husainil Al-Alawi. Nah, coba kita perhatikan bawahnya teman-teman. Sebetulnya sudah bisa kita pahami bahwasanya metode itu sama, di mana tidak ditemukan kitab-kitab terdahulu yang mencatat satu nasab tertentu. Ini kok di abad-abad terbaru muncul, tapi di kitab-kitab dulu lama. Artinya kan tidak ada kitab sejaman yang membahas tentang nasab tersebut. Nah perhatikan, Said Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Mekah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini. Ia menyimpulkan berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tabariyah ini terputus, padahal kaum Tabariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah mencapai level istifadhah. Nah, berbicara syuhra wal istifadhah, ini juga harus dilihat, ditinjau dari bagaimana kitab-kitab sejaman yang menyatakan tentang kesyuhrahan dan keistifadhahan. Begitu ya. Kalau memang ditemukan gitu kan, ini sebetulnya soal syuhra wal istifadhah sudah ditulis di tulisannya Kiai Haji Maduddin Utsman ya. Bahkan sebagian ulama, misalnya Qadhi Ja'far Libni Maliki, menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dilihat di dalam kitab
Al-Hadits Asy-Syujun halaman 94 ya. Tetapi ketika diteliti ternyata kemasyhuran pada masa sekarang tidak menjamin ketersambungan nasab ini berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua. Bahkan kaum Tabariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9, sementara pada abad 5, 6, 7, 8 nasab ini majhul, sama seperti nasab Ba'alawi. Nah, begitu ya. Jadi kasusnya nasab Ba'alawi ini seperti atau sebagaimana nasabnya Tabariyah di Hijaz. Perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya pernah juga Kiai Haji Madiuddin Utsman ini selain beliau menanggapi para YouTuber ya, artinya para konten kreator yang ikut serta mewarnai, artinya kan ini khazanah ilmu pengetahuan bagus di publik, di mana argumen dibahas dengan argumen ya, ilmu dibahas dengan ilmu, penelitian dibahas atau ditanggapi dengan ilmu dengan penelitian, itu kan keren. Pernah juga Kiai Haji Madiuddin Utsman itu teman-teman menanggapi Gus Fuad Pleret ya, seorang kiai nyeleneh dari Jogja itu, dimana ketika Gus Fuad membuat konten, jika penelitian Kiai Haji Madiuddin Utsman ini tidak dapat terbantahkan, lalu orang-orang RA itu akan dipolisikan begitu. Nah, di situ ditanggapi oleh Kiai Haji Madiuddin Utsman bahwasanya maksud penelitian beliau itu bukan untuk ranah hukum, tapi untuk khazanah ilmu pengetahuan. Jadi Kiai Haji Madiuddin Utsman sendiri tidak sepakat atau tidak setuju apabila penelitiannya tersebut ini ditunggangi atau ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengambil kemanfaatannya. Tidak boleh begitu ya. Bahwasanya penelitian Kiai Haji Madiuddin Utsman ini bukan untuk membenci, bukan untuk memolosisikan orang ya, tapi untuk khazanah ilmu pengetahuan. Itu dibantah dan ditanggapi oleh Kiai Haji Madiuddin Utsman. Walaupun kemarin-kemarin ada yang melaporkan Kiai Haji Madiuddin Utsman membawa jalur penelitian ini ke ranah yang tidak semestinya gitu ya. Karena ini kajian ilmiah, maka bahaslah atau balaslah, tanggapilah dengan keilmuan atau dengan diskursus pula, begitu kira-kira ya yang saya maksudkan, kira-kira seperti itu. Jadi ya ini penelitian, hasil penelitian, tanggapilah dengan hasil telaah juga. Buatlah argumen-argumen sebaik mungkin untuk membantah. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madiuddin Utsman ini telah menemukan kebenaran final. Enggak ya. Namanya hasil penelitian itu, ini kan metode-metode saintifik. Ya, ilmu telaah itu mesti saintifik sifatnya. Sementara menurut John Locke atau menurut saintis-saintis yang lain, menurut para pakar, yang namanya saintifik atau kebenaran saintis itu, atau sains ya, kalau saintis itu orangnya, kebenaran sains itu mesti kebenaran yang yang termutakhir. Artinya selama kebenaran itu hasil penelitian terakhir belum ditemukan antitesis yang sepadan yang dapat mengalahkan kebenaran penelitian yang terakhir ya, melalui pengujian, maka penelitian terakhir tersebut itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur, sebagai hal yang paling dekat mendekati kebenarannya, sesuatu yang paling layak disebut sebagai yang paling dekat mendekati kebenaran begitu. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.